warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi PK. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik PK. Oke, terima kasih ya sudah hadir dan menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan DKP kita pada hari ini. Tapi sebelumnya kakak mau tanya dulu nih, gimana? Udah hadir semua belum? Atau ada teman yang belum hadir? Sudah hadir semua. Oke, nah jadi sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Jadi di sini saya akan memimpin doa dalam agama Islam dan teman-teman yang lain bisa menyesuaikan sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kemudahan, kelancaran dan ketenangan hati dalam melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Berikanlah kami ketenangan hati untuk saling terbuka, kejernihan pikiran untuk saling memahami, dan berikanlah kami niatan tulus untuk dapat memperbaiki diri. Kami berharap agar kegiatan DKP kami pada hari ini dapat menjadi jalan untuk kami, agar kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, nah jadi di sini kita kan akan melaksanakan kegiatan DKP. Tapi sebelumnya saya pengen tanya dulu nih, ada yang udah tahu atau belum apa sih pengertian dari DKP itu? Oke, kepada Anissa. Jadi DKP itu salah satu kegiatan atau salah satu layanan yang dimana itu membahas topik-topik terkini atau yang relate sama kehidupan kita di dalam satu kelompok. Iya benar. Kepada Vera? Sama kita. Oke, yang lain ada yang mau menambahi? Jesse? Oke, cukup ya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang tujuan dari DKP. Jadi teman-teman, tujuan dari DKP itu yang pertama pastinya kita akan membahas sebuah topik yang relate ataupun yang pastinya bermanfaat untuk kehidupan kita. Nah, yang kedua yaitu agar kita dapat menyuarakan pendapat ataupun menyampaikan pendapat, ide ataupun saran dalam kegiatan bimbingan ini tanpa kalian takut dihakimi atau takut merasa bersalah ya. Yang ketiga yaitu untuk melatih skill komunikasi. Yang keempat untuk bertenggang rasa, dan pastinya masih banyak tujuan serta manfaat lain yang kita dapat dari kegiatan BKP kita pada hari ini. Selanjutnya saya pengen jelasin nih cara pelaksanaan BKP kita pada hari ini. Jadi teman-teman, di sini kita tuh bebas sharing, saling dengerin dan belajar dari pengalaman masing-masing. Tapi walaupun seperti itu kita bisa bikin kegiatan diskusi ringan ini dalam suasana yang santai, nyaman. Pastinya harus tetap saling menghargai ya. Bisa dimengerti? Bisa PK. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke asas-asas dalam BKP. Ada yang tahu nggak sih asas apa aja yang harus diterapin pada kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini? Ya, Virgi? Jadi asas yang Virgi tahu itu ada 4. Yang pertama ada asas keterbukaan, yaitu kita semua terbuka dalam melaksanakan kegiatan kali ini. Yang kedua ada asas kenormatifan, yaitu seluruh kegiatan yang kita lakukan harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Lalu yang ketiga adalah asas kesukarelaan, yaitu kita semua sukarela memberikan pendapat, memberikan waktu, dan memberikan kritik atau saran pada kegiatan kali ini. Lalu yang keempat adalah asas kerahasiaan, yaitu semua yang kita lakukan saat ini biarlah hanya kita yang tahu. Iya benar sekali, terima kasih ya Virgi. Nah jadi yang disebutin Virgi itu adalah asas-asas yang pastinya harus kita terapin dalam BKP ini. Jadi kakak berharap semuanya bisa komitmen untuk pegang prinsip itu sebagai acuan dalam kita melakukan bimbingan kelompok pada hari ini. Nah selanjutnya biar kita lebih akrab lagi ya antara satu sama lain, kita main games, namanya games pengakraban. Jadi di games ini kita bukan cuma untuk seru-seruan teman-teman, tapi juga bisa saling mengakrabkan diri kita dengan teman-teman yang lain. Jadi nama gamesnya ini kuncup mekar. Oke, dan jadi kalau kakak bilang kuncup, kalian seperti ini. Kalau dibilang mekar, kalian seperti ini. Oke? Mau dicoba dulu atau langsung mulai? So. Coba ya. Oke, kuncup. Mekar. Kuncup. Mekar. Kuncup. Bisa? Oke, kita mulai ya. Kuncup. Mekar. Kuncup. Mekar. Kuncup. Oke. Kakak pengen tanya nih, ada yang tahu nggak sih kira-kira hari ini kita bakal bahas topik tentang apa? Oke, sebelum kakak kasih tahu, kakak pengen tanya dulu, teman-teman semua udah siap belum untuk kita bahas topik yang bakal kakak kasih tahu nanti? Udah siap? Sudah siap. Gimana? Suasananya udah nyaman belum? Oke, jadi kakak kasih tahu ya. Nah, kita akan ngebahas topik yang sangat relevan pastinya dalam kehidupan kita, yaitu tentang penyalahgunaan media sosial. Nah, jadi kakak pengen tanya nih, siapa di sini yang pernah ngerasa
pas lagi scroll TikTok ataupun Instagram terus tiba-tiba merasa overthinking atau tiba-tiba merasa insecure dengan pencapaian orang lain. Ada yang pernah ngerasa kayak gitu nggak? Oke, pernah ya. Mungkin rata-rata pernah. Jessie nggak pernah? Oh, tidak pernah. Kuat ya. Saya ini kan Saya sendiri ya mereka. Right? Saya tidak bisa di. Oke, nah jadi kakak pengen nanya nih, dari topik yang udah kakak kasih tahu tadi, menurut kalian kenapa sih penting untuk kita membahas topik ini? Tadi bisa berpendapat? Jadi PK agar kita mengetahui apa dan apa dari positif dari media sosial. Iya, bagus sekali. Yang lain gimana? Right? Kita tidak salah dalam menggunakan media sosial kita. Oke, benar ya. Menurut Bang Rian gimana? Biar kita mendalami lah tentang masalah ini. Iya, benar sekali ya. Yang lain ada yang mau berpendapat lagi? Cukup? Oke. Nah, setelah tahu nih alasan kenapa sih kita penting untuk membahas topik ini, lalu kakak mau tanya nih, menurut kalian apa sih faktor penyebab kenapa seseorang itu bisa salah dalam menggunakan media sosial? Virgi? Kalau menurut saya sendiri kenapa bisa salah itu yang pertama kayak kurangnya pengetahuan baik dan buruknya ke suatu media sosial. Jadi kalau dia kayak kurang paham tentang baik dan buruknya, dia kayak mudah terjerumus gitu kan. Iya, benar. Itu sih. Penyebabnya itu karena dia kurang memiliki kehidupan di dunia asli gitu. Jadi sehingga di media sosial dia menghabiskan waktunya di dunia tersebut. Gitu ya, benar ya kelihatannya. Nah, selanjutnya dari mengapa penting, setelah itu faktor, pastinya ada dampak yang ditimbulkan dari hal tersebut. Menurut kalian apa sih teman-teman dampaknya? Ya, gitu ya. Introvert kita, tidak punya kehidupan. Ya. Yang lain? Virgi? Jadi FOMO mereka. FOMO. Oke. Tera? Insecure PK. Insecure. Anissa? Bentar ya. Kok ini? Apa dampak? Tadi sampai dulu. Nggak tahu sumpah. Kasihan loh si dekat ini. Oh ya, Bang Rian? Dampaknya mungkin dia jadi nolak, nggak ada teman. Oh iya benar ya. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya medsos itu luar biasa banget, tapi justru malah bisa jadi bahaya ketika kita tidak bisa mengendalikan diri. Maksudnya gimana sih Kak? Jadi gini, yang awalnya niatnya kita cuma scroll bentar deh gitu. Nah tahu-tahu udah 2 jam, tahu-tahu kita udah melihat postingan orang yang bisa membuat kita insecure dengan pencapaian orang lain, atau bahkan mau ngebuat kita jadi ngebanding-bandingin kok aku gini-gini aja ya, sedangkan dia udah bisa di titik ini gitu. Nah jadi kuncinya apa? Yang penting kita bisa kontrol diri kita bahwa setiap orang itu punya proses untuk bertumbuh. Kita nggak bisa samain proses kita dengan orang lain gitu. Dapat dipahami? Oke, selanjutnya saya pengen tanya nih, dari pembahasan yang udah kita bahas, kira-kira apa sih komitmen kalian terhadap topik yang kita bahas ini? Saya mau masing-masing menyebutkannya. Ya, mana Anissa dulu. Komitmennya dari diri sendiri maupun kawan-kawan itu kita harus pandai-pandai dalam menggunakan media sosial, dan kita harus tahu dulu mana di media sosial itu yang baik yang mana, yang buruk yang mana. Iya benar, bagus ya pendapatnya. Kalau Virgi gimana? Komitmen untuk saya yang terutama itu harus punya kehidupan di luar dari sosial media. Jangan terikat di sosial media itu sendiri. Oke, Tera? Apailah media sosial yang baik dari Iya, bagus. Bisa. Saya tidak konten tidak mementingkan media sosial daripada kehidupan yang lain. Berarti lebih fokus ke kehidupan nyata ya. Berarti dianggap cuek aja gitu. Iya. Oke. Kalau Ray gimana? Komitmen saya itu dalam bermedia sosial, tetaplah percaya pada diri sendiri, karena yang di sosial media tidak selalu relate dengan kehidupan kita masing-masing. Jadi tetaplah percaya diri. Bagus ya. Kalau Bang Rian gimana? Kurangi bermain media sosial, hiduplah di dunia nyata. Iya bagus. Nah, selanjutnya kita sudah menyebutkan komitmen yang akan dilakukan gitu. Selanjutnya, biar kalian lebih teguh sama komitmen itu, saya pengen ajak kalian untuk bermain games, namanya Janji Jari Kelingking. Gimana itu? Oke, saya jelasin dulu ya. Jadi, kalau saya lempar ini ke seseorang, dia harus angkat jari kelingkingnya, terus sebutin. Contohnya gimana Kak? Contohnya gini, saya berkomitmen untuk tidak bermain HP ketika belajar.
Bisa dipahami? Bisa. Oke. Jadi ini bolanya saya lempar ke sembarang orang dan siapapun yang kena bolanya harus mengangkat jari kelingkingnya sambil berkomitmen. Oke. Mulai? Mulai. Kurangi bermain HP dan hiduplah di dunia nyata. Oke, jadi Bang Rian itu berkomitmen untuk mengurangi bermain HP dan hidup di dunia nyata. Oke. Saya berkomitmen untuk hidup dengan baik tanpa mengurangi rasa percaya. Oke, bagus Vera. Saya berkomitmen agar lebih mementingkan dunia asli daripada dunia maya. Bagus. Serius ya Jesse? Iya, kita. Saya berkomitmen untuk pandai-pandai dalam menggunakan media sosial. Oke. Saya berkomitmen agar lebih peduli pada kehidupan asli saya dibanding kehidupan sosial media saya. Saya berkomitmen yaitu kita dapat mengikuti zaman dan seperti contoh itu sosial media, tapi kita jangan terbawa oleh zaman itu sendiri. Terima kasih. Bagus. Nah, teman-teman makasih ya udah saling berkomitmen dan saya harap semua komitmen yang kalian ucapkan itu dapat kalian tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sekarang kita masuk ke tahap BMD 3. Ada yang tahu apa itu BMD 3? Bisa? BMB 3 itu berpikir, merasa, bertindak, bersikap, dan bertanggung jawab. Iya, nah jadi dari pengertian BMD 3 yang disebutin Anissa tadi, kakak mau kalian masing-masing nyebutin bagian dari refleksi BMD 3 itu tadi. Dimulai dari Roy. Berpikir, apa sih yang Roy pikirkan dari pembahasan yang kita lakukan hari ini? Yang saya pikirkan itu mengenai media sosial, di dalam diri saya sendiri bisa menggunakan media sosial, tapi kita harus tahu juga bagaimana cara penggunaannya agar tidak salah. Iya, oke, baik. Nah, selanjutnya JC merasa apa sih perasaan yang terkembangkan dari diri JC setelah membahas materi ini? Jadi saya merasa kalau pembahasan kita tentang penggunaan salah media sosial ini sangat penting karena kita mengerti bagaimana jahatnya dunia maya kan sosial media daripada dunia asli. Iya, benar. Bagus ya. Nah, selanjutnya Bang Rian, sikap apa sih yang akan Abang ambil untuk menyikapi pembahasan yang kita lakukan? Sikap yang akan saya ambil mungkin mengubah pola hidup. Setiap pagi mungkin buat jadwal biar gak main HP seperti olahraga kecil-kecil di halaman rumah. Oke, jadi lebih produktif gitu ya, Ya, mengurangi produktif. penggunaan media sosial. Selanjutnya Vera, tindakan apa sih yang akan dilakukan? Belajar. Oke, bagus. Selanjutnya Anissa, tanggung jawab apa kira-kira yang akan diemban dari materi kita hari ini? Tanggung jawab untuk diri saya, terutama karena saya juga sering lalai dalam menggunakan media sosial. Tanggung jawabnya yaitu pandai mengatur waktu untuk bisa tidak terlalu terlarut dalam HP terus. Jadi dari situ kayak karena nengok HP terus kan banyak yang Bagus. Nah, terakhir Virgi, ada yang mau ditambahin nggak dari BMB 3 tadi? mungkin di bagian perbedaan yaitu saya ingin lebih fokus pada kehidupan asli tadi dibanding kehidupan sosial media. Soalnya kan seperti yang dibilang saudara Roy tadi bahwa kehidupan sosial media itu tidak sepenuhnya benar. Iya, benar. Oke, bagus. Terima kasih ya teman-teman. Kita ini udah ada di akhir kegiatan. Nah, kakak pengen tahu nih pesan yang kalian rasain selama kegiatan BKPG ini berlangsung. Ada yang menyampaikan kesannya nggak? Vera? Senang karena jadi tahu kalau ternyata media sosial itu tidak selalu positif. Baik saya. yang lain ada yang mau menambahi, Jesse? Oh, tentu saja senang PK karena dengan pembahasan kali ini saya mendalami lebih dalam bagaimana media sosial itu berkembang. Virgi? Kesan dan pesan saya, kalau kesannya itu senang PK, soalnya kan sosial media ini sering kita temui, bahkan kita semua masing-masing punya sosial media. Jadi menurut saya ini hal yang baik dibahas karena sangat dekat dengan kehidupan kita. Nah, makasih ya yang udah kasih tahu pesannya selama kegiatan BKP ini berlangsung. Kalian mau nggak kalau misalnya kegiatan BKP ini kita lakukan lagi? Mau PK. Kapan tuh kira-kira?
Jumat Jumat. TK jam 10 pagi di ruangan tertutup. Oke, Jumat jam 10 pagi di ruangan tertutup. Iya, TK. Iya. Oke, nanti bisa kita bahas dari grup WA lagi ya. Iya. Selanjutnya, Kakak mau tahu nih, kesan dan harapan apa sih yang ingin kalian sampaikan untuk kegiatan kali ini? Roy mungkin? Oke, baiklah. Untuk pesan dan harapan yaitu untuk pesannya kepada diri saya terlebih dahulu dan kepada teman-teman semua yang mengikuti BKP ini yaitu baik-baiklah dalam mengenal sosial media. Kita bisa mengikutinya atau bisa melihatnya, tapi kita tidak nge-stuck di situ. Contohnya kalau kita melihat sesuatu di sosial media, kita tidak mudah percaya ataupun kita tidak mudah insecure karena yang ada dalam sosial media tersebut. Dan harapan saya yaitu semoga dengan diadakannya BKP ini kita menjadi lebih tahu lagi, lebih dalam lagi mengenai sosial media, dan kita dapat mengetahui apa saja dampak-dampak dari dari salahnya menggunakan sosial media. Dan harapan saya kita bisa mengasih tahu ke teman kita yang ada dalam rapat ini betapa buruknya atau tidak bagus kalau kita selalu mengikuti yang di sosial media. Terima kasih. Oke, terima kasih Roy. Ada yang menambah yang lain mungkin? Cukup? Oke, cukup ya. Nah, jadi tadi kan dari awal kita sudah berdoa. Jadi untuk menutup kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa juga. Saya akan memimpin doa dalam agama Islam dan teman-teman yang lain bisa menyesuaikan sesuai kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih atas kelancaran dan keberkahan kegiatan yang telah Engkau berikan pada hari ini. Bantulah kami agar kami bisa menjadi manusia yang bermanfaat, agar kami bisa menjadi manusia yang tidak menyakiti hati orang lain, agar kami bisa menerapkan apapun yang akan melakukan di kegiatan ini, hal yang baik-baiknya dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah. Amin amin ya Rabbal alamin. Teman, kita kan sudah mengikuti rangkaian kegiatan BKP ini dari awal hingga akhir. Jadi biar kalian tetap semangat, jadi di akhir kegiatan ini saya mau kita nyanyi bareng lagu tentang I Say Thank You. Nadanya itu nada lagu Sayonara, tapi liriknya saya ganti. Jadi lagunya itu sambil tepuk tangan ya. Say thank you, I say thank you atas semua pendapatnya. I say goodbye di BKP selanjutnya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3 yang semangat. I say thank you atas semua pendapatnya.